soal veto resolusi PBB. Saudara, saat ini saya berada di kebun Kibbutz Be'eri di Israel Selatan. Nah, Anda bisa lihat di belakang saya adalah lokasi Kibbutz Be'eri itu. Dan di balik Kibbutz Be'eri ini, orang-orang dari Gaza masuk merangsek pada 7 Oktober ke kibbutz tersebut. Jadi sekarang kalau mungkin Anda mendengar dentuman, itu adalah suara pasukan militer Israel atau tentara Israel IDF yang sedang bertempur melawan kelompok teroris Hamas di Gaza. Jika kita bisa mendengar suara dentuman, Anda bisa membayangkan sangat dekat lokasi dari Kibbutz Be'eri ini dan juga kibbutz-kibbutz yang lain yang berada di sepanjang jalur Gaza. Anda bisa melihat nanti di peta. Saya akan lampirkan petanya sehingga Anda bisa membayangkan. Nah, perkampungan Yahudi atau kibbutz ini berada di sepanjang jalur Gaza. Dan orang-orang itu dengan mudah merangsek masuk ke dalam wilayah Israel, wilayah kedaulatan Israel. Jadi, jika Anda berpikir bahwa Israel melakukan perang tanpa alasan, Anda sangat salah. Yang benar adalah mereka yang ada di Gaza memulai perang ini dengan cara merangsek masuk ke dalam wilayah Israel. Bukan hanya merangsek masuk untuk bersalam-salaman atau minum kopi bareng, enggak. Mereka masuk ke sini untuk membunuh, membinasakan, memperkosa, dan menghanguskan rumah-rumah sejumlah warga di kibbutz. Perang yang terjadi bukan karena Israel yang mau atau Israel yang memulai, tetapi perang ini adalah karena satu alasan yang didahului oleh serangan teror pada 7 Oktober 2023, terjadi penyanderaan sehingga Israel perlu masuk ke Gaza untuk membawa pulang mereka yang berada di Gaza. Dan tahukah Anda, ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang memutuskan untuk melakukan gencatan senjata dan membebaskan para tawanan yang berada di tangan Hamas. Tetapi resolusi Dewan Keamanan PBB itu diveto oleh Rusia dan Cina. Artinya apa? Artinya akhirnya resolusi itu batal. Kemudian setelah resolusi tersebut batal, kenapa resolusi itu ditolak oleh Rusia dan Cina? Karena mereka hanya mau terjadi gencatan senjata, tetapi mereka tidak mau pembebasan sandera. Lalu setelah mereka memveto resolusi tersebut, mereka yakni Rusia dan Cina mengajukan resolusi yang baru, resolusi Dewan Keamanan PBB yang baru yang menghendaki adanya gencatan senjata pada bulan Ramadan ini. Tetapi mereka tidak memasukkan klausul soal pembebasan tawanan. Jadi Anda bisa memahami kondisi Israel yang sangat sulit. Mereka dipaksa untuk berhenti berperang, tetapi mereka tidak bisa membebaskan para sandera. Kenapa? Karena mereka sudah berusaha, mereka sudah mencoba, tetapi para sandera tidak diketahui di mana mereka berada. Jadi kita harus berpikir secara logika. Dalam hal ini, dalam situasi seperti ini, situasi menghadapi kelompok teror, di mana posisi kita? Kita melihat beberapa hari yang lalu terjadi teror di Moskow, ibu kota Rusia. Yang melakukan teror adalah kelompok yang mengklaim melakukan teror adalah kelompok ISIS. Mereka membunuh 137 orang pada acara konser musik. Bandingkan hal yang sama terjadi dalam festival musik Nova di wilayah Kibbutz Re'im di hutan Be'eri. Terjadi pembunuhan terhadap orang
anak-anak muda Israel. Tetapi dunia segera mengecam apa yang dilakukan ISIS. Tapi sampai hari ini PBB bungkam dan tidak menetapkan Hamas sebagai kelompok teror. Jadi kita perlu ketahui bahwa dunia berpihak pada kelompok teror, bukan pada korban teror. Kini saatnya buat Anda untuk memutuskan, apakah Anda mau berpihak pada kelompok teror atau Anda mau berpihak pada korban teror. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers dari kebun di Kibbutz Be'eri. Kami sedang memetik lemon. Dan saya percaya bersatu kita akan menang. Dan yang penting bawa para sandera pulang. Tidak ada kemenangan yang sesungguhnya jika para sandera tidak kembali pulang ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan hidup. Salam damai untuk Anda.